You promised you weren't gonna get back together with him. So what, he just confused you two? Are we practicing in the dark? Looks like a trade school for fun. And the housekeeper? Cerita berawal dari meriahnya kompetisi cheerleader antar SMA yang selalu menampilkan aksi keren meskipun cukup berbahaya. Lalu ketika salah satu tim sedang menunjukkan atraksi terbaiknya, seorang siswi yang merupakan kapten dari tim Diablos tak sudi gelar juara bertahannya sampai jatuh ke sekolah lain. Lalu ia mengingatkan anggotanya yang bakal berada di puncak formasi untuk jangan sampai membuat kesalahan. Thanks. Sentilan si Kapten Kopat akhirnya membuat hidung Sandra bocor. Lalu seorang teman berusaha menghentikan pendarahan daripada ngalah mereh atau rembes ketika pertandingan. Thank you. Alright. Ternyata penyumbat dari tisu tadi malah membuat Sandra bersin hingga si kapten pun kesembur getih dan membuatnya benar-benar emosi. Perbuatan si kapten akhirnya membuat Sandra terjatuh hingga lehernya somplak dan meninggoy di tempat. 20 tahun berlalu, tim cheerleader Diablos masih tetap eksis menjadi pemandu sorak kebanggaan sekolah. Tapi sejak kejadian tragis itu, pihak sekolah melarang para anggota Cheers melakukan formasi berbahaya seperti yang telah menewaskan Sandra dulu. Dan inilah seorang siswi bernama Abby, wakil kapten Cheers Diablos yang sedang sirik karena aksi musuh bebuyutan sekolah makin hari makin terlihat keren. Bahkan teman-temannya pun kecewa karena selama bergabung dengan Diablos, mereka belum pernah melakukan aksi numpuk-numpukin orang seperti itu. Makin lama tim musuh semakin meledek anak-anak Diablos yang tidak mungkin bisa beratraksi seperti mereka. There was something I was wondering. Becker. Wish him luck. You promised you weren't gonna get back together with him. So what, he just confused you two? I've been with exploring the miracle of our bodies. But I don't remember. Seorang junior Diablos akhirnya ketabrak bool karena malah nongkrongin arena para anggota Cheers. Sementara Abby terlihat heran dengan sikap si junior yang langsung pergi setelah ia tolong. Lalu anaknya Bu Kepsek yang bernama Paige menceritakan bahwa adik kembarnya itu sebenarnya sirik karena tidak lolos menjadi anggota Cheers seperti dirinya. Kelakuan musuh semakin merajalela, apalagi saat tim football mereka memenangkan pertandingan. Lalu si kapten yang bernama Kayla mengajak yang lain untuk menunjukkan formasi rahasia mereka. Meskipun Abby sempat menolak, ia tidak bisa melarang niat teman-temannya yang merasa sudah diinjak-injak. Okay, Paige, Mateo, you guys are doing 1, 2, Diablo! Waduh, rupanya Bu Kepsek datang dan melihat aksi terlarang yang mereka lakukan. Singkat cerita, Abby dan Kayla kena semprot atas pelanggaran tadi malam. Bu Kepsek pun mengancam jika sampai Abby dan Kayla melakukannya lagi, ia tidak akan segan-segan membubarkan cheerleader sekolah. Terlebih ia gak mau kedua anaknya sampai cedera atau bahkan mati konyol seperti kejadian di masa lalu. Mendengar ancaman tersebut, Abby dan Kayla bingung, karena sebentar lagi mereka akan mengikuti cheerleader cup antar sekolah. Ya masa iya mereka cuma gual-gewa sambil pegang rumah-rumah doang? As a single. Yeah, do that long enough and it's gonna stick. See at the actual competition. What you say? Meskipun baru saja mendapat ancaman, Kayla dan Abby bertekad akan tetap melakukan manuver-manuver yang ekstrim di kejuaraan nanti. Toh si Bu Kepsek gak bakalan mungkin nonton pertandingan mereka di kompetisi yang cuma tinggal 2 minggu lagi. Yeah. Cheer facts. This school
Saat bertemu teman-temannya, Abby dan Kayla mengatakan rencana mereka untuk pertandingan nanti. Karena bagaimanapun juga, mereka tidak boleh terus diinjak-injak oleh tim musuh. Lalu ketika semuanya setuju, mereka kini memikirkan tempat untuk berlatih yang tidak bisa diketahui oleh Bu Kepsek. Kemudian Paige menyarankan agar mereka menggunakan bangunan sekolah yang lama saja. Karena selain cukup terpencil, emaknya gak mungkin mengetahui kegiatan latihan yang akan mereka lakukan. Mendengar saran tersebut, mereka akhirnya sepakat. Terlebih Paige katanya bisa mendapatkan kunci bangunan terbengkalai itu dari ibunya. You're not in it, we won't win it. We have a plan. Ketika bubaran sekolah, Abby ditemui si pacar yang mengajak untuk berpesta Halloween. Akan tetapi Abby menolak karena si bintang football ini belakangan ini sudah jarang ngapelin dirinya. Sikap Abby yang dingin membuat pria bernama Scott ini bisa menebak bahwa pacarnya sedang dekat dengan teman SD Abby yang bernama Evan. Evan terlihat khawatir takut Abby dekat lagi dengan Scott yang menurutnya adalah pria brengsek. Abby heran dong Scott bisa ngomong kayak gitu. Lalu Abby mengatakan mau dekat ataupun jauh itu bukan urusan Evan. Yeah. Ketika malam datang, kita beralih kepada Kayla yang sedang sendirian di rumahnya. Lalu tiba-tiba ia mendengar keberadaan seseorang yang mendatangi rumah. Kayla jelas heran karena tidak melihat siapapun di depan rumah. Ditambah lagi pas balik ke kamar, ia menemukan foto kebanggaannya sudah dalam keadaan rusak. Di keesokan harinya, Abby dan yang lain sudah bersiap untuk berlatih di bangunan sekolah yang terbengkalai. Lalu ketika bis sudah datang, Abby mulai heran karena sampai saat ini Kayla belum juga nongol. Padahal seperti yang kita tahu, tadi malam Kayla sudah tewas dihabisi seseorang yang misterius. Dirasa Kayla nanti juga bakal nyusul, Abby pun langsung mengajak teman-temannya untuk segera pergi duluan. Sampailah mereka di bangunan sekolah yang ternyata gak jauh-jauh amat. Lalu Abby mengawali persiapan latihan dengan mengumpulkan semua HP para anggota Cheers. Karena selama latihan nanti, ia tidak mau ada anggota yang sibuk ngoprek HP, apalagi sampai posting kegiatan rahasia ini. Are we practicing in the dark? Ew. Looks like a trade school for future. We were at our cabin up in Maine, and the housekeeper. We have arrived. Tempat latihan yang terbilang luas membuat mereka bersemangat untuk bisa menampilkan atraksi-atraksi yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Lalu sambil menunggu kedatangan Kayla, Abby mengajak teman-temannya untuk segera bebenah. I think I heard the elders speak of these. Baru juga latihan pertama, wanita yang bernama Regan malah mengalami cedera. Kemudian mereka langsung memberikannya pertolongan dan menyuruh Regan untuk jangan latihan dulu. Brought it back our freshman year. That's so cool, I didn't know that. Oh, I know the story. It's there, just keep looking. Di tengah keadaan yang membingungkan, wanita yang bernama Sydney mengatakan jika ia tidak menemukan satupun HP milik mereka. Terlihat Abby pun bingung padahal ia sudah menyimpan tas berisi HP itu di ruangan ini. Di malam harinya, Evan si wartawan majalah Soek rupanya mengetahui kegiatan Abby dan teman-temannya. Ia pun gak mau melewatkan momen ketika sang idola jingkrak-jingkrak joget bersama teman-temannya. Di waktu yang sama, wanita yang bernama Tori sedang mencari es batu untuk mendinginkan ceker Regan. Meskipun takut setengah mati, ia terus menuju ruang UKS yang cukup jauh dari aula. Zingo, bitch. Dikira apaan, Tori merasa lega saat menyangka salah satu temannya memakai kostum ikon Diablos.
Tanpa ada yang sadar, Tori baru saja dihabisi oleh seseorang yang misterius. Terlihat teman-temannya pun masih anteng menunggu Kayla yang sampai saat ini belum datang. Lalu Sydney yang kebelet ngompol minta diantar, mengingat tempat ini terasa menyeramkan bagi dirinya. I'll go by myself. Someone hadn't taken our phone. Saat Sydney sedang menuju WC, Evan akhirnya bisa masuk berkat bantuan anggota Cheers bernama Quincy. Akan tetapi, Evan mengatakan jika ia akan tetap sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan gambar-gambar terbaik Abby sang idola. Do you think Tori's actually a virgin? Tori! It really hurts. Satu lagi anggota Cheers meninggoy oleh sosok ikon Diablos yang entah maunya apa. Di saat itu pula, Quincy merasa heran karena pintu menuju aula tiba-tiba sudah terkunci. Hello? Quincy? Saat nyawa Quincy sedang terancam, kedua temannya malah menganggap pria gondrong ini sedang dengan Tori. TMI. Lanjut kita beralih kepada Scott bersama temannya yang akan menjemput Abby untuk Halloweenan bersama mereka. Terlebih Scott gak mau disangka pria homreng jika tanpa ada wanita di sampingnya. Hey, yo, dude. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Jackie dan Mateo menceritakan kelakuan Quincy yang mereka anggap malah beraduk songkol dan bukannya latihan. Terlihat Abby pun kesal karena waktu mereka di sini gak bakalan lama. Lalu Abby menyuruh teman-temannya untuk segera latihan dengan atau tanpa Quincy sekalipun. Lift. Okay, let's do lifts. 3, 4, 5, 6. Karena memang butuh banyak orang, Jackie akhirnya berniat untuk mencari Sydney yang masih berada di WC. Lalu tiba-tiba, Regan menemukan sebuah catatan asing yang berisi daftar para anggota Cheers. Mereka pun tidak mengerti karena yang tertulis bukanlah nama, melainkan hanya julukan saja. Is she knocked out? Did she slip? Melihat Sydney yang ngajoprak tak bergerak, mereka menganggap wanita ini pingsan akibat jebakan binatang. Lalu tak lama kemudian, Jackie menemukan HP milik mereka sudah rusak dan terendam di gerbang cubluk. Help me turn her over. Sadar Sydney sudah meninggoy, mereka yang ketakutan bergegas pergi dari bangunan sekolah. Namun pelarian mereka seolah tak berarti karena pintu keluar sudah pada terkunci. I can't believe someone's trying to kill us. You guys have serious stalker vibes. Oh my god! Karena sudah tak ada pintu keluar, mereka tak punya pilihan selain kembali ke aula. Lalu ketika mereka mengecek lagi catatan yang tadi, Regan baru sadar bahwa nama-nama julukan ini tak lain adalah sebutan bagi mereka sendiri. Dan jika si bodoh Sydney meninggoy di urutan kedua, mereka curiga bahwa Tori itu sebenarnya sudah meninggoy sebagai korban yang pertama. Sementara Abby terlihat masa bodoh dan mengajak mereka untuk ke aula terlebih dulu. Setibanya di aula, mereka mulai menebak-nebak siapa pelaku yang telah menghabisi Sydney. Dan karena memang tidak ada orang lain, Paige curiga bahwa si pelaku adalah salah satu dari mereka. Waduh, sebelum mereka saling nuduh, Abby mengajak teman-temannya untuk segera mencari Tori dan Quincy. Put him in. 1, 2, Diablos. Tori! Di tengah pencarian, Paige yang ketakutan menolak untuk terus mencari kedua teman mereka. Lalu Abby memintanya untuk jangan sok manja, karena yang ketakutan teh bukan Paige doang. Lalu tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah bedog tumpul yang sepertinya lumayan untuk berjaga-jaga. Tapi tiba-tiba perhatian mereka teralihkan saat melihat jasad Tori yang sudah tergantung. We need to find Quincy. This way. Akibat serangan psikopat, Abby dan teman-temannya akhirnya terpisah. Di saat itu pula, Scott dan sahabatnya baru tiba di depan sekolah yang lama dari info yang diberikan oleh Quincy. Whatever. Mendengar seseorang yang minta tolong, Scott merasa yakin jika itu adalah Abby. What are you, telepathy? Quincy?
Abby benar-benar syok melihat Quincy yang sedang sekarat setelah dihantam kapak gedong. Lalu sebagai permintaan terakhir, Quincy ingin menikmati bako Happy sebelum ia pindah alam. Oh, Quincy. Did not see that coming. Saat psikopat terus memburu Matteo, Abby masih sibuk mencari jalan keluar. Abby? Scott? Bukannya bertemu dengan Scott, Abby malah menemukan sebuah rekaman video yang harus ia lihat. Dan ternyata, rekaman ini tak lain adalah perselingkuhan yang dilakukan Scott bersama Kayla. Abby, listen. Abby kini percaya dengan perkataan Evan yang selalu menyuruhnya untuk menjauhi Scott. Sementara Scott sendiri tidak bisa berkata apa-apa saat kelakuannya sudah dibongkar oleh Evan. Akhirnya karir Scott si playboy cap 2 sempak rungkan setelah digeprek oleh sang psikopat. Lalu selang beberapa saat, Abby baru tahu ternyata ia gagal menyelamatkan mantan terburiknya. Scotch tape? Danny, where's your phone? Melihat anak panah di tangan temannya, pria ini malah menganggapnya sebagai bagian dari kostum Halloween. Bahkan ia gak percaya saat mendengar adanya sosok psikopat di bangunan sekolah ini. I swear she is. They're all, dude. You're dead. Oh my god! Saat para anggota Cheers kembali berkumpul, mereka langsung menolong Matteo yang masih beraksesoriskan anak panah. Lalu tak lama kemudian, datanglah Paige yang sedang dikejar oleh sang psikopat Diablos. Are you? Rupanya semua ini adalah kelakuan Paige dan adiknya yang bernama Evie. Lalu wanita ini pun mengakui jika ia sudah menghabisi Evan dan menggantungnya di sebuah ruangan. Tak sampai di situ, ia pun menceritakan detik-detik ketika ia dan kakaknya menghabisi Kayla di rumahnya. Abby dan teman-temannya jelas bertanya-tanya, apa alasan si kembar sampai tega menghabisi teman-teman mereka sendiri. Singkat cerita, Paige mengawali penjelasannya dengan menceritakan kematian Sandra oleh perbuatan si Kapten Cheers. Kejadian itu pun akhirnya membuat adik kembar Sandra yang melihatnya menyimpan dendam kepada tim Diablos yang memang selalu membuli saudarinya. Dan ternyata, adik Sandra itu tak lain adalah si kepala sekolah yang sekarang. Bahkan ketika Paige dan Evie masih bocil, Bu Kepsek selalu ngedoktrin dan melatih mereka untuk bisa menjadi sosok psikopat, agar suatu saat mereka bisa menuntut balas terhadap tim Diablos, terutama kepada anaknya si Kapten yang ternyata adalah Abby. Kemudian Paige mengawali kegilaannya dengan memberikan challenge, di mana Abby dan teman-temannya harus bisa melakukan apa yang ia dan adiknya minta. Karena kalau tidak, mereka tidak akan segan-segan menghabisi Regan. Lanjut, Paige pun menyuruh Jackie, si gemoy-gemoy lentur, untuk menunjukkan keelastisan selangkangan buriknya. Saat Regan disuruh untuk beraksi, Abby meminta agar ia saja yang melakukannya. Try, final girl. Don't hurting any of us. Di tengah pelarian, mereka menemukan jasad Evan seperti yang dikatakan oleh Evie. Kemudian mereka lanjut mencari jalan keluar dengan menuju atap sekolah. Mereka bingung karena malah menemukan jalan buntu. Lalu mereka meminta Abby untuk melakukan lompatan agar mengetahui kemana mereka harus pergi. Abby jelas gak berani lah, karena tembok yang mengelilingi mereka sangatlah tinggi. It's too high. You can do that. Karena memang tak ada yang berani, Abby pun nekat untuk melakukannya. Okay. I'm fine.
Setelah berhasil menggapai puncak, Abby menemukan tali cukup panjang yang bisa digunakan teman-temannya. You got that? Yeah. Just hold on. All right. Rupanya Ivy berhasil melasot ceker Matteo yang sebentar lagi akan mencapai puncak. Mengetahui hal tersebut, Abby yang sudah muak tidak akan membiarkan psikopat berambut heboh ini menghalangi pelarian mereka. You don't get it. Abby berusaha menyadarkan Ivy bahwa yang dilakukannya jelas-jelas salah dan tidak akan merubah masa lalu. Namun seperti apapun Abby menjelaskan, doktrin si Bukepsek rupanya sudah membutakan Ivy. Dengan satu kali gerakan saja, Abby pun memenangkan duel singkat ini. Lalu ketika Ivy sedang sekarat, Abby bergegas kabur menuju teman-temannya. Di tengah kebahagiaan mereka, Abby baru tahu ternyata jemputan bis sudah datang. Lalu ia mengajak teman-temannya untuk segera menuruni bangunan sekolah. Careful. Hold tight. Don't worry, Jack. You got it. Hold on. You gotta catch it. Waduh, karena tali malah putus. Mereka bingung bagaimana cara Abby untuk bisa turun. Ditambah lagi mereka mendengar kedatangan Paige yang sedang emosi setelah menemukan kembarannya sudah meninggoy. Karena keadaan ini, Regan dan yang lain membuat sebuah formasi untuk menangkap Abby. Baru juga mau berangkat, mereka malah diserang oleh Paige si Robin Hoodwati. Terlihat Abby pun sudah gedek dan akan segera mengakhiri kelakuan Paige sang psikopat. Akhirnya psikopat kembar berhasil dikalahkan, hingga mereka pun bisa kembali pulang meskipun banyak dari mereka yang menjadi korban. Satu tahun berlalu, kini kita berada di event Cheerleader Cup lagi. Terlihat tim musuh pun begitu pede setelah tahun kemarin tim Diablos tidak mengikuti kompetisi. Tapi di tahun ini, Abby yang sudah menjadi kapten bertekad untuk merebut kemenangan. Ia pun mengajak teman-temannya plus para anggota baru untuk mendoakan dulu para korban psikopat kembar tahun kemarin. Let's kick some Green Knight butt. Akhirnya Abby berhasil mengantarkan Diablos menuju kemenangan dengan formasi dan manuver-manuver terbaiknya. Sementara Bukepsek yang ternyata sedang nonton sudah tidak tahu lagi cara untuk menghancurkan tim Diablos. Siapa sangka kejadian yang menimpa Sandra di masa lalu menjadikan Bukepsek sebagai sosok psikopat yang sesungguhnya. Ia pun begitu niat karena menjadikan kedua anaknya sebagai kaki tangannya sendiri untuk menghancurkan tim Diablos yang sangat ia benci. Namun setelah melewati perjuangan yang melelahkan, Abby dan teman-temannya berhasil mengalahkan psikopat kembar plus merebut kemenangan. Meskipun kita tahu, dendam turunan ini sepertinya masih akan berlanjut. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video kedepan lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.